Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Puspa, selamat datang di Puspakes, Puskesmas Pademangan Podcast. Berhubung di tanggal 1 Agustus 2025, itu merupakan Hari Pekan ASI Sedunia. Nah, di sini kami Puskesmas Pademangan mengadakan Puspakes dengan tema di dunia persusuan atau perasian. Telah datang narasumber kita kali ini, yaitu seseorang yang sudah menguasai di bidang persusuan ini. Beliau merupakan bidan senior di Puskesmas Pademangan yang sungguh menginspirasi kami-kami bidan yang ada di Puskesmas Pademangan. Beliau ini sangat aktif dan juga jam terbangnya tidak diragukan lagi, sangat profesional juga di bidangnya. Oke, kita sambut. Ini dia Bu Eri. Hai Mbak Tara, halo teman-teman semua. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar sehat Mbak Tara. Kita ketemu lagi ya Mbak Tara ya. Kayaknya pernah berapa tahun yang lalu masa COVID kalau nggak salah ya. Iya, Kita mengadakan seperti ini juga ya Mbak Tara ya. iya Ibu, betul Iya. banget. Pada zaman COVID kita dulu masih pakai face shield, masker ya Bu. Sekarang kelihatan deh muka cantiknya Bu Eri. Alhamdulillah Mbak Tara juga tentunya. Iya. Kali ini Ibu kita akan membahas dunia perasian yang sangat banyak banget ibu-ibu kita, pasien-pasien terutama ya Bu di poli itu banyak yang menanyakan tentang bagaimana sih Bu cara mengatasi kalau misalkan asinya mampet, asinya seret, terus di awal-awal nggak keluar gitu, itu banyak banget Bu. Nah, nanti akan ada pertanyaan dan juga games yang namanya mitos atau fakta. Baik Ya, Mbak Tara. iya. Bagaimana kalau kita mulai aja Bu? Siap. Mitos atau fakta? Payudara yang besar, apakah ada pengaruhnya Bu dengan produksi ASI? Ya, jawabannya mitos. Karena ukuran payudara tidak mempengaruhi jumlah ASI yang diproduksi. Produksi ASI ditentukan oleh seberapa sering bayi menyusu. Preferensi bayi dalam mengosongkan payudara, istilahnya makin sering mengisap payudara ibunya, makin berlimpah air susu ibunya. Cara bayi pelekatan kepada ibunya pun serta kesehatan mental ibunya. Ibu dengan payudara kecil tetap dapat menghasilkan ASI yang cukup untuk bayinya. Jadi jawabannya mitos. Ya. Selanjutnya ya Bu ya, mitos atau fakta? Semakin sering menyusui, maka semakin banyak ASI yang akan keluar. Jawabannya fakta. Karena semakin sering menyusui, maka akan semakin banyak ASI keluar. Produksi ASI bekerja berdasarkan prinsip-prinsip supply dan demand. Semakin sering payudara dikosongkan dengan menyusui bayi atau memerah ASI, semakin banyak hormon prolaktin yang dilepaskan, yang kemudian meningkatkan produksi ASInya. Jawabannya tadi apa? Fakta. Banget Ibu, untuk baru 2 aja kita udah banyak banget manfaat atau informasi-informasi mengenai persusuan ini. Kita lanjut ya Bu. Boleh. Mitos atau fakta? Apakah ada pengaruh ibu mengkonsumsi makanan tertentu dengan rasa asinya sih Bu? Rasa. Kalau rasa, jawabannya fakta. Kenapa fakta? Karena makanan yang dikonsumsi oleh ibu dapat mempengaruhi rasa dan aroma ASI itu sendiri, sehingga bayi bisa mencicipi rasa makanan yang berbeda. Bayi pun sudah terbiasa tuh dengan preferensi rasa makanan ibu sejak mulai dalam kandungan. Namun ASI hanya akan mengambil sari-sari nutrisinya aja. Jadi ASI tidak terasa pedas bila ibunya makan pedas. ASI juga tidak akan panas kalau ibunya minum air panas ya. Nah, tapi jika menunjukkan ada reaksi negatif seperti kembung atau diare, nah setelah itu makan yang tadi ibunya telah memakan sesuatu, sebaiknya hindari makanan tersebut, Mbak Tara. Oke, Ya. terjawab ya jadinya sobat Puspa di sini. Jadi kalau misalkan makan pedas
Gak mempengaruhi asinya pedas ya, Bu? Enggak, tentunya karena sudah disaring. Iya. Selanjutnya, mitos atau fakta? ASI yang terlalu cair pertanda asinya kurang bagus. Jawabannya tentunya mitos. Karena ASI memang memiliki dua jenis, yaitu formil atau ASI awal yang dikeluarkan yang lebih encer dan kaya laktosa serta protein, serta head meal atau ASI akhir yang lebih kental dan kaya lemak. Keduanya penting untuk bayi jika bayi tampak sehat menyusu dengan puas dan memiliki perubahan berat badan yang baik. ASI encer tersebut sebenarnya normal dan berkualitas. Iya. Bu. Untuk pertanyaan Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu kita untuk podcast ini. Yang pertama, soal kenapa sih kita perlu banget memberikan ASI pada anaknya? Baik Kak Tara dan teman-teman semua. Karena ASI adalah makanan terbaik yang memenuhi semua kebutuhan nutrisi bayi. Juga akan memperkuat sistem kekebalan tubuhnya, mendukung perkembangan otak dan fisik, serta membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi. Bagi ibu menyusui membantu pemulihan pasca persalinan, juga akan mengurangi dampak dari risiko penyakit tertentu seperti kanker payudara. Juga harus kita ketahui Mbak Tara bahwa manfaat terkait ASI untuk bayinya yaitu nutrisinya lengkap dan sempurna ya. Jadi ASI itu mengandung semua vitamin dan mineral esensial yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh kembang secara optimalnya. Yang manfaat ASI untuk bayi berikutnya adalah sistem kekebalan tubuh yang kuat ya. Jadi ASI itu mengandung antibodi yang melindungi bayi dari berbagai penyakit seperti diare ya, juga seperti infeksi saluran pernapasan, juga alergi ya. Nah, manfaat lain untuk bayinya yaitu mendukung pertumbuhan otak dan fisiknya ya. Jadi ASI itu mengandung asam lemak penting untuk perkembangan dan sistem sarafnya serta membantu bayi mencapai berat badan yang kuat tentunya harus rajin juga untuk ditimbang ya di posyandu. Jadi kita tahu bahwa kebutuhan ASI dari ibunya tuh sebelum 6 bulan tuh cukup apa tidaknya dengan dilihat dari kenaikan berat badan si bayinya tersebut. Oke. Nah, juga manfaat lain itu untuk mengurangi risiko penyakit kronis tentunya ya Mbak Tara dan teman-teman semua bahwa pemberian ASI yang eksklusif nih tanpa diberikan apapun sampai dengan 6 bulan ternyata mengurangi risiko bayi itu terkena penyakit kronis di masa depannya ya. Jadi nanti kita bedakan mana yang cuma ASI ataupun dengan diberikan susu formula sebelumnya itu akan mencegah ke depannya penyakit kronis diabetes ya pada anak atau obesitas. Juga yang terakhir itu adalah mencegah sindrom kematian bayi tiba-tiba ternyata ya sungguh sangat menakutkan ternyata ya. Sepertinya tidak boleh juga nih mengabaikan ibu-ibu bahwa ternyata ASI itu kok banyak ya manfaatnya untuk bayi. Jadi ASI dapat mengurangi risiko kematian tiba-tiba pada bayi, Mbak Tara. Itu kenapa kita perlu banget terus memberikan ASI pada bayi kita. Oke, Ibu. Berarti memang ASI itu sangat-sangat bermanfaat ya Bu ya, dan banyak banget manfaatnya sehingga memang kita perlu dan harus wajib ibu-ibu mengusahakan memberikan ASI kepada anaknya. Betul Pak Tara. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah bentuk payudara Bu dapat mempengaruhi pemberian ASI? Ya, seperti tadi yang di mitos dan fakta tadi ya. Nah, mungkin ini akan menjelaskan lagi bahwa ibu-ibu atau calon pengantin nanti ya yang akan menikah dan nanti hamil melahirkan ya.
Jadi jangan takut nih kalau ada beberapa bentuk dari payudaranya, mau kecil, mau besar, mau turun ya, mau tidak, itu ternyata bentuk payudara itu seperti ukuran besar atau kecil tadi tidak mempengaruhi loh produksi ASI, karena ASI itu diproduksi oleh jaringan kelenjar yang berbeda dari jaringan lemak yang memerlukan ukuran payudara. Namun bentuk seperti putingnya datar atau terbenam itu dapat mempengaruhi proses menyusui karena bayi mungkin kesulitan menghisap dengan baik. Tetapi dengan periksa hamil ke bidan secara rutin, biasanya bidan atau tenaga kesehatan lain itu akan melakukan edukasi bagaimana caranya dengan yang puting tenggelam ya atau masuk itu bisa disiasati sebenarnya Mbak Tara. Jadi jangan takut kalau payudara besar atau kecilnya itu akan mempengaruhi ASI-nya ya. Jadi tidak ada pengaruh sekali lagi ya, karena ukuran payudara itu hanya mencerminkan jumlah jaringan lemak ya. Jadi bukan jumlah jaringan yang memproduksi ASI tersebut ya. Juga ibu-ibu atau calon ibu-ibu, jadi kapasitas penyimpanan dari payudara itu ya besar itu memiliki kapasitas penyimpanan ASI lebih besar gitu ya. Jadi sehingga ibu tuh tidak perlu sering mengosongkan payudara seperti ibu dengan payudara yang kecil gitu ya. Nah, yang penting cara pengosongannya. Jadi kunci utama produksi ASI adalah pengosongan payudara secara teratur, baik dengan menyusui ataupun dengan pumping tadi ya, yang bekerja tadi kan mungkin di pumping. Nah itu akan mendapatkan ASI yang berlimpah ya, jadi bukan dari bentuk payudaranya tadi ya. Nah bentuk puting atau pemberian ASI yang putingnya itu datar ya atau mungkin terbenam ya, sebenarnya puting yang datar atau yang terbenam yang tidak menonjol keluar gitu ya. Nah memang sih sulit si bayi itu untuk mengisap ya, sehingga mempengaruhi nanti keberhasilan untuk menyusui secara eksklusif. Tetapi Mbak Tara tentunya ada hambatan, ada juga solusinya tentunya ya. Nah, solusinya apa nih? Nah, solusinya jika memiliki puting yang tidak menonjol ya, jadi beberapa alternatif yang bisa kita lakukan adalah ya melakukan konsultasi tentunya dengan konselor laktasi ya. Jadi jangan malu ya aduh nanti payudara saya masuk ke dalam gitu. Jadi sebaiknya kita datanglah kepada konselor laktasi yang memang sudah sudah tersertifikasi ya. Juga solusi lain ya, bahwa bisa memperbanyak frekuensi pengosongan tadi ya, pengosongan payudaranya untuk merangsang produksi ASI-nya. Nah, yang terakhir solusinya adalah menggunakan alat bantu ternyata ya. Jadi ada alat pompa ASI untuk membantu mengeluarkan ASI. Nah, Mbak Tara dan ibu-ibu sekalian, ada pengalaman ya. Jadi ibu tersebut kehamilan kedua, dia merasa berdosa ya, karena waktu anak pertama itu tidak dapat menyusui dengan maksimal karena puting susunya itu masuk. Nah, begitu dia hamil berikutnya, dia belum bertanya nih ke konselor ASI ya, apa yang terjadi Mbak Tara? Itu si puting susunya Mbak Tara itu diikat sama tali. Terus si tali ujungnya itu di pintu, ditempel di pintu. Dia langsung menarik itu putingnya dengan tali tersebut. Setelah beliau ya atau ibu yang hamil berikutnya tuh datang
ke tempat konsultasi, ya kebetulan ke tempat kami gitu ya, akhirnya kami memberikan solusi salah satunya tadi yang ada alat bantu bisa dengan apa namanya spet ya, kita tahu ya. Spet itu kita buka tutupnya, kita balik, nah ujungnya itu kita potong. Nah, itu bisa itu membantu dari awal kehamilan trimester 3 deh ya. Nah, itu tuh untuk mulai apa namanya menarik menggunakan spet tersebut. Juga tentunya apa namanya jangan lupa apa namanya tuh kadang ada sumbatan ya. Nah, jadi mulai hamil trimester 3, mulai 32 ke atas lah ya, 32 minggu ke atas, bersihkanlah puting susunya supaya tidak ada sumbatan. Itu Mbak Tara. Oke, baik Ibu. Bagus banget informasi dari Bu Eri tadi. Jadi ibu-ibu jangan insecure lagi ya. Karena semua wanita bisa menyusui, baik yang payudaranya besar, kecil, atau putingnya menonjol atau datar, semua ada solusi. Jadi kalau ibu-ibu mempunyai hambatan dalam menyusui, silakan datang ke Puskesmas Pademangan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu. Bagaimana mengupayakan agar ASI tetap banyak walaupun kita bekerja? Baik, Mbak Tara. Jadi ibu-ibu yang bekerja pun ternyata tetap itu apa namanya harus memberikan asinya ya. Dan yang tidak bekerja juga ya harus bangga ya karena dengan tidak bekerja pun akhirnya bisa lebih maksimal lagi ya untuk dapat memberikan asinya. Jadi untuk mengupayakan asi tetap banyak saat bekerja, rutinlah memompa asi di kantornya ya. Kalau bisa 2 sampai 3 kali sehari. Nah, nanti menyusui langsung di rumah, jangan asupan jaga, maksud itu jaga asupan cairan dan nutrisinya. Kelola stres, jangan lupa ya, karena apa namanya apa terhubung tuh secara emosional dengan bayinya ya. Jadi seperti dengan melihat fotonya waktu kita pumping ya. Terus persiapkan juga peralatan pompa dan wadah asinya tentunya yang bersih sejak awal, serta mintalah dukungan keluarga dan pengasuhnya. Nah, biasanya saat di tempat kerja ya Mbak Tara dan ibu-ibu atau calon ibu-ibu memompa ASI itu secara rutin itu ternyata penting sekali ya, karena apa namanya untuk itu buatlah jadwal untuk memompa ASI ya saat di kantor ya. Nah, kalau bisa itu paling lama lah 3 jam sekali selama 15 menit ya. Lalu gunakan pompa ASI yang tentunya yang nyaman nih ya Mbak Tara ya, yang nyaman dan pastikan juga bahwa itu baterai kan biasanya elektrik ya Mbak Tara ya. Nah itu baterainya juga terisi penuh jika menggunakan pompa listrik ya. Juga jangan lupa nih tentunya ya, walaupun AC itu steril di dalam nih Mbak Tara ya, tetap kalau bisa waktu pumping kita melakukan pumping tadi cuci tangan tentunya dengan bersih memompa ya, dan gunakan apa namanya wadah ASI yang bersih dan tertutup seperti botol kaca ya. Jadi kalau bisa dikasih label juga nih Mbak Tara ya, jam berapa waktu kita apa namanya pumping tersebut gitu ya. Nah, jadi label wadah ASI tersebut apa namanya dengan memberikan apa namanya nama ya, nama anak dan tanggal pemompaan untuk memeriksa ASI itu tetap segar apa tidak ya. Karena di tempat di kantor, di tempat bekerja itu kan kita nitip dulu nih sebenarnya di kulkas ya. Di kulkas, sedangkan mungkin di kantor itu ada beberapa nih yang sedang menyusui. Nah, untuk itu kenapa sih kalau bisa labelnya itu diberi nama dan tanggal apa namanya pemompaan tadi supaya tidak ketukar sebenarnya Mbak Tara ya. Nah, terus jangan lupa juga ibu-ibu dan calon ibu nih ya, jaga cairan dan nutrisinya ya. Kenapa sih? Karena ibu hamil, ibu menyusui katanya haus terus ya. Iya, Ya, betul. jadi kalau bisa selagi menyusui
minum cukup air putih ya. Jadi minum sepanjang hari ini harus cukup lah ya. Jadi siapkan sebotol apa namanya air putih yang besar ya. Jadi di meja kerjanya. Jadi nggak lupa nih kita ya. Nah, terus apa namanya jangan lupa juga konsumsi makanan yang bergizi ya. Kalau bisa cemilan, katanya sering lapar tadi bilang ya. Cemilan jangan lupa ya, seperti apa namanya kacang-kacangan, yogurt. Nah, itu dan buah-buahan serta apa namanya jangan lupa waktunya makan ya tetap makan ya. Nah, itu apa untuk menjaga cairan dan nutrisinya. Jangan lupa juga kelola stres ya, karena bekerja kita itu kan tahulah target-target harus tercapai ya. Sedangkan aduh waktunya 3 jam nih sudah harus pumping gitu. Benar Jadi banget. bagaimana ya kelola stres dan istirahat. Ya istirahat relax itu boleh sekali-kali. Tapi biasanya pimpinan yang baik mengerti kok bahwa apa namanya anak buahnya atau karyawannya yang sedang menyusui biasanya dikasih waktu kok untuk 3 jam sekali apa, memompa apa namanya asinya ya. Jadi apa namanya di sela-sela waktu istirahatlah ya. Jadi ASI itu tetap berproduksi dengan baik. Itu Mbak Tara tadi bagaimana sih mengupayakan agar ASI tetap banyak walaupun bekerja. Ya. Benar banget ya. Jadi ibu-ibu itu harus menjaga nutrisinya ya Bu ya, Betul. kelola stres dan Betul. juga teratur dan konsisten dalam jam pumping. Itu yang paling penting ya Bu ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu. Apakah sama Bu manfaat pemberian ASI secara langsung dan memberikan kalau misalkan ada ibu yang bekerja nih Bu pakai DOT, sama nggak sih Bu manfaat pemberian ASINya? Ya, tadi Mbak Tara menanyakan nih bahwa manfaat pemberian ASI secara langsung dengan memberikan melalui DOT itu bagaimana sih ya? Ya tentunya berbeda ya Mbak Tara ya. Jadi manfaatnya tidak sama ya karena menyusui langsung itu memberikan manfaat yang sangat unik ya, yang sangat unik ya seperti penguatan apa namanya secara ikatan emosionalnya itu beda ya dengan diberikannya DOT ya. Simulasi, pola isap bayi yang benar dan perlindungan optimal dari penyakit karena ASI lebih segar ya. Walaupun DOT atau botol itu ASI tetap ya karena kan kita tidak tahu bahwa cara apa namanya merebus botolnya seperti apa kita juga kan tidak tahu ya apa namanya bersih apa tidaknya gitu ya. Juga Mbak Tara jangan lupa nih ASI itu kalau melalui DOT tidak dapat menggantikan semua manfaat ini ya. Terus dapat merusak pola dari isap alami bayi serta menurunkan produksi ASI ibu sendiri ya. Jadi prinsipnya kalau bayi itu langsung mengisap ke ibunya gitu ya. Tadi sudah dikatakan bahwa si bayi itu juga dapat bonding ya dari si ibunya ya. Terus kalau dari botol si bayi tidak akan melihat apa namanya tatapan ibunya yang mencintai anak tersebut ya. Nah, terus mengapa menyusui langsung itu lebih baik? Karena penguatan ikatan emosional tadi yang saya katakan, kenapa sih? Karena kontak fisik itu apa namanya dan pelekatan antara ibu dan bayi itu saat menyusui itu langsung itu sangat penting untuk perkembangan emosional dan rasa aman untuk bayi tersebut ya. Ya tentunya ibu-ibu walaupun katanya menyusui itu sangat bagus, tetap ya ibunya jangan sambil main HP ya, apa namanya membiarkan bayinya melihat cuma ibunya sendiri, sedangkan ibunya kemana-mana gitu ya. Nah itu juga tetap harus diperhatikan ya ibu-ibu ya. Terus pola isap yang alami ya, kalau langsung ke puting ibunya, kenapa? Karena puting ibu itu dirancang untuk mengeluarkan ASI saat disedot oleh bayinya ya. Jadi yang membantu bayi itu apa namanya belajar isap dengan benar, berbeda dengan DOT yang ukurannya itu sama semua ya. Nah, kalau apa namanya kalau langsung
itu menyesuaikan dengan si bayinya tersebut ya. Juga ASI itu lebih segar sih Mbak Tara ya. Jadi istilahnya ngejel gitu ya. Dia merengek minta langsung dikasih. Jadi segar terus ASINya tersebut ya Mbak Tara ya. Jadi itulah manfaat pemberian ASI secara langsung dibandingkan dengan melalui DOT tadi. Oke, Ibu. Jadi memang pemberian ASI secara langsung ini lebih bermanfaat atau lebih Betul. bagus ya Bu ya dibanding Betul, dengan DOT. daripada Kan dia menjalin tali kasih juga ya Bu ya, betul, sehingga pada betul. saat ibunya melihat anaknya menghisap Mm-mm, ASI, mm-mm. keluarlah rasa kebahagiaan, Iya, hormon oksitosin betul. keluar, jadi meningkat juga produksi ASI-nya Iya, gitu ya Bu betul ya. Mbak Tara. Selanjutnya kan kita udah bahas tentang menyusui tadi ya Bu ya, menyusui secara langsung, menyusui melalui DOT, dan juga banyak kendala-kendala sudah terjawab semua. Nah, menyusui ini kan sampai 2 tahun. Bagaimana sih Bu biar kita itu bisa menjaga produksi ASI kita supaya bisa mencapai 2 tahun itu gitu Bu? Iya, baik. Terima kasih Mbak Tara. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih kalian, kok sampai 2 tahun ya. Baik, ya kita istilah kalau di agama Muslim ya, agama Islam itu kan sangat disarankan kalau menyusui kalau bisa itu sampai 2 tahun atau lebih ya. Nah, apa namanya, bagaimana caranya tetap harus cepat tetap keluar ya. Nah, secara ilmu persusuan tadi ya, apa namanya, sesuai dengan tema kita ya, bahwa setelah 6 bulan tentunya bayi harus diperkenalkan dengan makanan pendampingnya ya Mbak Tara ya, karena kecukupan gizinya itu memang sudah harus apa namanya, ditambah dengan dia harus belajar mengunyah ya, pencernaannya juga mungkin harus mulai dilatih. Nah, jadi mulai 6 bulan itu apa namanya, tetap diberikan ASI ya, tetapi mulai diberikan makanan cair tadi ya. Jadi tetap produksi itu akan tetap akan keluar, karena kan tadi sudah kita bahas bersama bahwa selagi masih diisap oleh bayinya itu ASI akan tetap keluar. Nah, ibunya juga tentunya tetap prinsip yang awal bahwa tetap minum tetap banyak, nutrisi diperhatikan, mentalnya juga tetap harus baik, stabil, dan dukungan dari keluarga, dari suami tetap penting. Nah, untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal bayi, nah ASI itu walaupun sudah diberikan makanan pendamping setelah 6 bulan, ternyata nutrisi di dalam ASI tersebut masih diperlukan oleh bayi. Jadi tetap ibu-ibu ya berikanlah ASI apa namanya, bayi tersebut di sela-sela bayinya yang telah diberikan makanan tadi Mbak Tara ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak tetap terpenuhi sehingga tidak terjadi stunting yang kita takutkan gitu Mbak Tara. Ya, oke. Untuk statement ini closing mungkin ya Bu ya, aku akan ngerangkum dari informasi-informasi yang bagus banget yang udah Ibu sharing. Jadi ASI ini kita berikan sejak dini, dimulai dari bayi baru melahirkan, yaitu bayi diletakkan di dada ibu, dimulai itu dinamakan dengan IMD atau inisiasi menyusui dini. Itu caranya dilakukan selama 1 jam atau lebih. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk merangsang produksi ASI dan juga melatih anak menyusui, kemudian merangsang agar bayi menjaga kehangatan bayi juga, dan menjalin tali kasih ibu dan anak sejak dini. Nah, selanjutnya ASI diberikan kepada anak selama 6 bulan atau kita katakan ASI eksklusif, yaitu ASI hanya diberikan ASI, tidak ada bahan makanan tambahan lain seperti MPASI atau makanan-makanan yang belum bisa diberikan pada bayi tersebut. Terkecuali ada obat-obatan jika ada indikasi dari dokter anak terjangkit penyakit. Selanjutnya, ASI diberikan selama 2 tahun. Yang sudah dijelaskan sama Bu Eri tadi, tips-tipsnya juga sudah dijelaskan semua. Diberikan selama 2 tahun sampai lebih, dan juga setelah anak usia 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Itu disesuaikan dengan usia anak.
dari cair, padat, lumat, padat, dan juga sampai di usia 1 tahun bisa makan seperti makanan orang dewasa, menyesuaikan pada anak masing-masing. Nah, hari ini terima kasih banyak Bu Eri untuk tips triknya dan juga manfaat-manfaat ASI, dan juga kita sudah membahas mitos atau fakta. Jadi Sobat Puspa nggak perlu bingung lagi. Yuk, Dengan bentuk payudaranya. kecil, besar, tetap akan memproduksi ASI yang banyak dengan tips tadi Iya, ya Mbak supply Tara and ya. demand gitu ya Bu ya. Betul, Supply and iya. demand, semakin sering menyusui akan semakin banyak juga produksi ASINya. Ya, Tuh. Iya. Oke, untuk penutupan yuk kita nyanyi bareng Bu. Oke, ASINya tuh di sini, di kanan dan kiri. ASINya tuh di sini, Memenuhi gizi, ASINya tuh di sini, tingkatkan antibodi, ASINya tuh di sini. anak berprestasi. ASI, ASI, ASINya tuh di sini. Oke, terima kasih banyak Bu Eri. Sama-sama. Salam Sobat Puspa. Iya, sampai ketemu lagi di episode Berikutnya. yang lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.